Pengobatan alternatif kini semakin marak diperbincangkan, baik di Indonesia maupun di negara lain. Metode dan berbagai alat sebagai media penyembuhan pun semakin beraneka ragam. Tapi sayang, banyaknya tempat pengobatan alternatif ini tidak didukung dengan pengawasan dan pembinaan yang maksimal. Berikut rangkuman informasinya dalam 7 kasus terapi tradisional versi on the spot. Seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun diduga tewas setelah menjalani terapi tampar di Sydney, Australia pada awal Mei lalu. Bocah yang bernama Aiden datang bersama orang tuanya Lily dan Jeff menghadiri lokakarya di sebuah hotel di Sydney, di mana seorang terapis yang berasal dari Tiongkok, Hong Chi-xiao, mengadakan praktek terapi tampar di tempat tersebut. Hong Chi-xiao sempat menarik perhatian publik Tiongkok dengan teknik pengobatan yang sangat ekstrim, yang dipercaya dapat mengeluarkan racun dan menyembuhkan diabetes dengan menampar tubuh pasien hingga biru. Ia mengaku telah mempelajari praktek kuno yang disebut Pai Da Lai Jin dari seorang biarawan Tao. Ia juga pernah menulis sebuah buku terlaris tentang penyembuhan diri melalui metode tampar. Namun sayangnya, metode tersebut diduga mengakibatkan Aiden tewas. Kala itu orang tuanya membawa Aiden yang menderita diabetes ke seminar Hong Chi di hotel. Para orang tua disarankan untuk tidak memberikan anak mereka makanan apapun selama 72 jam selama anak mereka menjalani terapi tersebut. Namun Aiden mengalami muntah-muntah selama sesi terapi. Setelah itu Aiden ditemukan tak sadarkan diri di kamar hotelnya. Para medis ambulans mencoba melakukan CPR pada Aiden, namun naas Aiden dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Sementara itu diketahui Hong Chi telah meninggalkan Australia dan bersiap-siap untuk mengadakan lokakarya berikutnya di Jerman. Dan sejauh ini dia tidak berkomentar tentang kematian Aiden. Seorang wanita asal Bolivia, Gabriela Ascaruns, dikabarkan telah meninggal dunia akibat terapi suntik urin pada Februari 2009 silam. Menurut jaksa penyidik Oscar Flores, kepolisian setempat memperkirakan air seni itu disuntik oleh seorang desainer ternama Bolivia, Monica Schultz. Namun ia membantah keterlibatannya. Surat kabar lokal melaporkan bahwa Schultz diketahui melakukan terapi pengobatan urin untuk keperluan medis dan kosmetik. Terapi ini dilakukan dengan cara diulaskan langsung ke kulit, disuntikan atau diminum. Namun ilmuwan dan tenaga medis menyatakan belum ada bukti terapi ini dapat berhasil. Menurut mereka, air seni juga dapat mengandung bahan kimia beracun. Kepolisian tidak menjelaskan siapa pemilik air seni yang disuntikan ke tubuh Ascaruns. Ascaruns yang berprofesi sebagai dokter hewan ini juga tidak diketahui biasa melakukan terapi urin. Harga obat yang mahal dan keterbatasan biaya membuat banyak orang tua putus asa. Mereka cenderung membiarkan anaknya yang sakit tidak tertangani oleh dokter. Seperti yang pernah terjadi di India, adalah Somvati Seheria dari Sopur, India, mencoba mengobati bayinya Sifani Seheria dengan pengobatan tradisional ke dukun. Namun bayi yang baru berusia 2 bulan itu malah menderita luka-luka lantaran dukun menempelkan pisau panas ke badannya. Awalnya, Sifani mengidap radang paru-paru. Ia kemudian dibawa Somvati, dukun di desanya, dengan melakukan pengobatan cap besi panas. Cap besi panas adalah praktek tradisional India di mana kulitnya dibakar dengan batang besi atau logam panas untuk mengobati berbagai kondisi kesehatan dan dipercaya sebagai obat untuk penyakit seperti malaria, penyakit kuning, meningitis, dan kejang-kejang. Selama berabad-abad, hal semacam ini dianggap sebagai ritual kesucian agama dan beberapa desa di India masih melakukan praktek ini. Namun sayangnya kondisi Sifani malah semakin buruk usai mendapat pengobatan tersebut. Sifani langsung mengalami demam tinggi. Merasa putus asa dan khawatir, akhirnya Somvati membawa anaknya ke rumah sakit setempat untuk diperiksa.
Pada Agustus 2008 silam, terapi pengobatan air limbah dari pabrik gula di Kasihan Bantul, Yogyakarta sempat menjadi perbincangan karena dipercaya mengandung belerang dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tak diketahui secara pasti siapa yang mengawalinya, namun banyak warga yang yakin air limbah dari pabrik gula Madu Kismo bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit hingga asam urat dan stroke. Air tersebut berwarna kecoklatan, terlihat keruh dan masih terasa hangat dengan suhu antara 50 hingga 60 derajat Celcius. Namun pada September 2008, seorang kakek dilaporkan tewas saat berendam di lokasi terapi pengobatan. Adalah Muhadi yang ditemukan tewas mengambang di sungai yang digunakan oleh warga untuk terapi pengobatan. Sebelumnya, Muhadi datang ke sungai bersama rombongan. Namun, setelah selesai terapi, Muhadi tak ditemukan oleh rombongan. Dan setelah beberapa saat Muhadi ditemukan sudah tidak sadarkan diri di salah satu sudut sungai tersebut. Melihat ini maka warga segera melarikan korban ke rumah sakit, namun nyawa Muhadi tidak tertolong dalam perjalanan ke rumah sakit. Diduga kematian Muhadi karena kambuh penyakitnya saat menjalani terapi air panas ini. Teknik pengobatan tradisional akupuntur konon telah dipraktekkan sejak ribuan tahun lalu di Cina. Namun sebuah peristiwa mengerikan dialami seorang wanita di Hong Kong berusia 29 tahun bernama Yan. Ia dikabarkan meninggal dunia setelah melakukan terapi akupuntur di sebuah toko di Javy Road, Causeway Bay yang tak jauh dari tempatnya bekerja. Yan mendadak merasa pusing dan hilang kesadaran setelah salah satu jarum di kakinya dicabut oleh Lee, pemilik sekaligus terapis. Akhirnya pihak pengelola langsung memanggil mobil ambulans dan membawa Yan ke rumah sakit Rattenji. Namun sayang, nyawa Yan tidak sempat tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Jenazah Yan akan segera diotopsi untuk mengetahui penyebab pastinya. Lee selaku terapis langsung ditahan dan akan dimintai keterangan oleh kepolisian Hong Kong. Sementara ruko tempat pijat dan akupuntur milik Lee juga ditutup untuk investigasi lebih lanjut. Seorang pensiunan guru di Jombang, Jawa Timur tewas usai melakukan pengobatan tradisional bekam. Adalah Suparno, pria berusia 55 tahun yang sebelumnya datang pada Siti Mufrilah yang berprofesi sebagai ahli bekam dengan keluhan sakit asam urat dan darah tinggi. Siti yang telah puluhan tahun membuka praktek bekam di rumahnya di Desa Pundong, Diwek, Jombang, Jawa Timur ini pun langsung melakukan terapi bekam dengan alat sedot tradisional miliknya yang terbuat dari tanduk sapi. Namun belum juga terapi bekam usai dijalani, tiba-tiba tubuh Suparno ambruk dan langsung meninggal dunia. Suparno sendiri diketahui telah 2 kali menjalani terapi bekam di kediaman Siti Mufrilah dan selama ini mengaku cocok dengan pengobatan sang nenek. Pihak keluarga pun mengaku pasrah dan tak akan menuntut Siti Mufrilah atas musibah yang terjadi. Polisi pun langsung datang untuk melakukan identifikasi. Mawan, seorang warga di Lumajang, Jawa Timur tewas saat melakukan terapi akupuntur atau terapi tusuk jarum pada seorang tabib akupuntur setempat. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai satpam sekolah ini tewas saat sang tabib akupuntur keliling menusukkan jarum ke beberapa bagian tubuh korban. Dari pengakuan tabib yang menjadi tersangka, korban sebelumnya mengeluh sakit asma, kemudian ia melakukan proses pengobatan dengan menusukkan beberapa jarum ke beberapa anggota tubuh korban. Namun setelah menusukkan jarum ke-12, korban tiba-tiba mengalami trauma hebat dan sulit bernafas. Selang beberapa detik kemudian, korban mengalami kejang dan meninggal. Polisi setempat langsung menyita barang bukti berbagai alat akupuntur dan membawa tersangka untuk pemeriksaan intensif. Pemirsa, itulah 7 kasus terapi tradisional versi On The Spot.